apa ya. Mas Haris janji mau membahas soal obat buat ayam lagi ini. Oke. Apa ini obat yang lain yang perlu diwaspadai dan harus perlu dikerjakan oleh para peternak, terutama peternak ayam broiler? Oke. Kali ini saya akan membagikan, ya cuma berbagi tips sih. Kalau masing-masing area atau masing-masing wilayah punya veteriner sendiri, ya monggo. Cuman untuk saya sih lebih baik. Ini agak ada satu momok ya sih sebenarnya itu karena penggunaan obat atau antibiotik yang terlalu tinggi mengakibatkan bengkaknya ginjal ataupun bengkaknya saluran kandung kemih yang akan bermuara kepada gangguan pencernaan dan lain sebagainya. Lah di farm kami kita pakai Examin atau namanya kalau bahasanya Examin sih, kalau produknya itu obat spesialis apa? Oh, untuk kandungan saluran kemih biar nggak terjadi bengkak dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini kandungannya ada beberapa kandungan. Ini dari produk dari Medion, ada Examin, vitamin yang ada dipakai ini. Nah, ini kalau bisa dipergunakan secara berkala, artinya pemberian 2 kali. Jadi mamanya 0,15 dibagi 2 jadi 0,75 di pagi hari dan sore hari dikali bobot dikali jumlah ayam yang ada di dalam kandang. Oh, gitu. Pemberiannya di di manajemen watering system ya di jadi nanti otomatis sudah masuk di dalam area pipa. Diusahakan sebelum dilakukan pemberian dipuasakan dulu sekitar 30 menit sampai 40 menit atau 1 jam. Biar nggak usah dikasih makan dulu. Nggak usah dikasih minum dulu selama 30 menit biar air yang ada di dalam watering system ini yang sudah mengandung klorin bersih dulu. Karena antibiotik dan obat-obat yang lain tidak bisa digabung dengan klorinisasi. Setelah dilakukan pemberian diusahakan ayam dibangunkan biar mereka semua minum secara merata gitu. Bangunin ayam pakai apa? Ya, kalau bangunin ayam ya biasanya pakai ini. Nah, ini pakai senjata cheerleader. Ya, karena apa? Karena kalau tidak dibangunkan nanti ayamnya ada beberapa ayam yang tidak minum. Efeknya pengobatan juga kurang maksimal. Jadi harus dibangunkan. Mereka minum obat dan juga mau makan juga ya. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Jadi sentuhan manusia itu tidak bisa digantikan jadi wajib lah intinya untuk seperti jadi itu. Walaupun sudah full otomatis tapi peran dari pekerja kandang juga harus ya wajib kalau menurut saya, terutama bangunin loh. Utamanya untuk bangunin dan melakukan pengobatan itu wajib karena biar mereka semuanya minum obat biar merekanya merata pengobatan. Terus kalau bangunin ayam tuh tiap berapa lama? Di farm kita ada 2 fase sih untuk bangunan ayamnya sebelum selama masa brooding dan after atau pasca brooding. Ya nanti durasinya kalau waktu masa brooding itu ya sekitar 30 menit atau 45 menit. Kemudian setelah masa dibangunin lagi? Ya dibangunin lagi. 30 menit dibangunin? Dibangunin biar mereka makan, biar intiknya dapat. Setelah intik dapat, proses pemecahan sel dan lain sebagainya bisa berjalan dengan maksimal. Retennya juga kembali ke peternak. Makanya kalau sudah gede kayak gini sekitar umur 20 hari ke atas ini berapa lama? Kalau durasinya sekitar 1,5 jaman itu baru. Tiap 1,5 jam. Ya, jadi nggak perlu terlalu intens, yang penting dibangunin secara berkala seperti itu. Jadi efeknya kalau nggak dibangunin mereka kurang makan, dan males makan dan lain sebagainya. Jadi nanti ada beberapa mapping di daerah kandang yang kadar amoniaknya tinggi karena mereka nggak pernah dibangunin dan lain sebagainya. Jadi ya tetap harus ada controlling, harus ada anak kandang masuk, harus ada pekerja masuk untuk melihat, untuk mapping area-area mana yang kurang maksimal, area-area mana yang terjadi blank spot dan area-area mana yang kadar amoniaknya tinggi. Jadi harus benar-benar segera ditangani. Kalau nggak ditangani ya nantinya berapi seperti itu. Kalau orang-orang bilang kok kerjaannya ribet banget sih,
Gimana menurut Mas Haris? Kalau saya sih nggak terlalu ribet sih ya, memang banyak pekerjaan yang ringan, cuman untuk prosesnya sih kalau menurut saya sih nggak ribet karena ada time schedule, ada waktu-waktu yang dipergunakan. Memang oleh karena itu ayam dekem tengah sawah mencoba tidak mempergunakan sekem, mempergunakan otomatisasi. Jadi para pekerja lebih lebih konsentrasi dengan proses budidaya, artinya membangunkan ayam ketika pengobatan dan lain sebagainya. Jadi kita punya poin-poin utama yang harus benar-benar dikerjakan ABK atau benar-benar dikerjakan para pekerja. Seperti itu. Nah, terus ada pertanyaan lain ini. Gimana? Masalah tikus. Ya. Tikus ini ada yang istilahnya masuk ke kandang, ya, dan seringkali juga melukai daripada ayam itu tersebut. Bagaimana masalah kayak gitu? Kalau tikus sih memang sama wajib lah. Tikus itu kalau menurut saya wajib dibasmi. Karena apa? Karena itu akan menjadi vektor membawa penyakit di periode berikutnya. Jadi ketika kosong kandang karena tidak ada makanan ataupun konsentrat di dalam kandang, diusahakan diberi racun tikus atau diberi pancingan biar tikus itu benar-benar hilang. Jadi di periode berikutnya kandang dalam benar-benar kondisi clean, kandang benar-benar kondisi steril, tidak ada karies yang membawa penyakit dari periode sebelumnya ke periode yang akan berjalan. Jadi memang agak lebih detail, makanya karena itu desain kandang diusahakan yang maksimal, desain kandang diusahakan yang serapa mungkin dan lain sebagainya, biar tikus dan hama-hama yang lain tidak masuk dalam kandang menjadi karies atau menjadi pembawa vektor bibit penyakit ataupun virus. Jadi seperti itu. Oke Mas Haris, waduh terima kasih ini bincang-bincangnya ini. Oke. Terima kasih sudah sharing. Ya, terima kasih. Salam Peternak. buat peternak. Tetap semangat. Semangat.